Khamenei. Kabarnya juga tewas, cuma belum ada konfirmasi. Bang, soal pasukan Garda Revolusi ini kan punya jam terbang panjang juga. Militansi kuat, ideologi secara kehirauan juga kuat gitu. Bang Faisal bisa ulas sedikit soal pasukan ini nggak, seberapa siap tempurnya segala macam. Seberapa tangguhnya, seberapa kuatnya, kemampuannya Jika seperti misalkan apa? karena gini, kalau misal perang ini jadi panjang gitu kan, Israel tidak berdiri sebagai sebuah Israel sendiri. Ada Amerika, ada Jerman, ada Prancis dan temennya. Sementara Iran gitu kan, kalau ini panjang kan artinya nggak lagi soal Ini lagi-lagi dikeroyok, seberapa dikeroyok. kuat sih Nah ini gitu. kan nanti udah head to headnya Amerika juga akan berpikir untuk intervensi militer secara langsung. Terlalu Karena jauh. Karena di belakang Rusia itu kan, di belakang Iran ada Rusia, Cina. Terus kemudian juga Iran udah mengancam. Amerika berpikir itu soal di belakangnya Iran. Ya iya pastilah, karena Rusia sama Cina kan pesaingnya juga. Selalu antitesanya Amerika. Rusia sama Cina selalu jadi antitesanya Amerika di Timur Tengah atau dimanapun lah. Nah, terus juga Iran udah ngancam kalau Amerika berani intervensi militer, tapi tentu bukan invasi, nggak mungkin. Mereka udah ngerasain kalah di Afghanistan kan invasi. Di Irak juga mereka udah ngerasain, akhirnya mundur juga nggak kuat ngelawan orang-orang yang Punya girah militansi. ya militansinya Girahnya itu. kuat. Iya. Jadi ya Iran udah ngancam akan menyerang, membumi hanguskan 28 pangkalan militer Amerika di Timur Tengah. Itu kan efeknya akan kemana-mana. Nah, itu kan Timur Tengah kan sumbernya daya minyak pasti. Terus juga Iran juga akan ngancam nutup Selat Hormuz, jalur perdagangan vital dunia. Nah itu kan artinya harga energi akan makin melambung. Sekarang aja udah melambung, apalagi nanti kalau pangkalan militer yang ada di negara-negara Arab itu. Karena nanti efeknya begini. Ketika negara-negara Arab itu tidak punya pangkalan militer Amerika, ini kan rata-rata rezimnya itu kan mengandalkan dukungan Amerika. Ya kerajaan Arab Saudi, penguasanya ngandelin dukungan Amerika biar bisa bertahan ya rezim itu. Karena sejak kemarin, itu saya udah nulis sih. Sejak bulan lalu itu, awal bulan ini kalau nggak salah, itu sudah mulai ada gerakan oposisi Saudi. Jadi yang pakai topeng ngomong, nah, ya kan, mereka gerakan minta kebebasan, gerakan bertopeng gitulah, yang mengkritik kemauan. Nah, kalau tidak ada pangkalan militer itu negara-negara kecil Arab Teluk itu, Arab Saudi, UEA, Bahrain, Kuwait, Qatar, Oman, bisa jadi akan muncul pemberontakan dari dalam. Karena udah nggak ada yang dukung nih. Pangkalan militer Amerika udah kabur, udah hancur. Nah itu efeknya kemana-mana, akan kemana-mana. Artinya kerajaan bisa terancam, 6 negara kerajaan itu sendiri bisa terancam. Nah itu. Ini melihatnya nggak segampang Geopolitiknya geopolitik, terlalu rumit. dampaknya banyak banget. Iya, dampaknya banyak ya, ekonomi ya, politik ya, keamanan. Sekarang pertanyaannya begini, Bang. Seberapa, pada titik apa ya Amerika akan terus mempertahankan Israel, mendukung Israel? Sebenarnya Trump ini kan orang udah banyak demo ya. Waktu perang Gaza juga demo, terus juga masalah kampus-kampus itu kan udah rame, mereka menyuarakan ini kejahatan perang. Jadi istilahnya masyarakat Amerika di bawah itu sebenarnya udah gerah dengan kebijakan Amerika yang berperang untuk negara lain. Kan apa yang dilakukan Amerika selama ini kan berperang untuk Israel. Mereka gelontorin duit, mereka kirim senjata, itu kan untuk membantu Israel. Artinya perangnya itu bukan berperang untuk negara Amerika yang istilahnya terancam lah istilahnya. Tapi mungkin dari segi kepentingan terancam. Artinya kalau misalkan Trump intervensi militer, itu pasti demo akan besar. Kemarin kan masalah imigran kan udah besar. Itu demo udah sampai kekacauan di LA, di mana-mana itu kan, Dakota, Carolina itu kan, itu udah menunjukkan, apalagi kalau sampai ini Trump ini, itu bahaya untuk kelangsungan politik di internal mereka. Kelangsungan Trump pun juga bisa jadi nanti Kongres mungkin melakukan impeachment karena ini bakal merugikan. Rame di dalam, terus juga pangkalan militer Amerika terancam, belum lagi duit keluar banyak untuk mempertahankan itu, membela Israel, duit, persenjataan, itu kan tekanan berat nanti di domestiknya. Kongres pasti akan menolak. Udah ada beberapa kok anggota Kongres yang menolak intervensi militer. Lagi musuhan sama Elon Mas. Iya. Iya, alasan Trump sejauh ini kan gerakan dari militer mereka di kawasan di Timur Tengah terutama itu kan karena untuk melindungi diri sendiri, bukan untuk support Israel. Artinya mereka sebenarnya saya nggak tahu nanti pada titik apa, tapi kemarin kan Presiden Trump udah
ngancem-ngancem juga. Kita Iya. tahu kok tempat perlindungannya Ali Khomeini. Iya, iya. Artinya mereka Ada ini cywar juga. Iya, ini gertakan doang atau serius sih, Bang? Ya, itulah yang masih harus kita lihat kan, seberapa berani ini yang di Karena yang, pas perang dagang lawan Cina kok tiba-tiba nggak jadi. iya, akhirnya balik lagi Balik kan mundur. lagi. Iya. Nah, ini efeknya akan mengerikan kalau misalkan ini kan gini. Kalau kita baca sekarang Panglima Angkatan Bersenjata tewas, Komandan Garda Revolusi tewas, Iran aja udah segitu serius melakukan serangan balasan. Artinya mereka juga ngamuk lah ini. Nah, apalagi kalau yang tewas pemimpin tertinggi, itu pasti all outnya bakal outnya beda. Nah, itu karena itu kan udah masalah pemimpin tertinggi yang tewas. Simbol ya. Simbol negara, dia kepala negara. Itu pasti akan beda, Iran akan all outnya beda. Udah nggak ada lagi terbuka kata negosiasi lah mungkin. Maksudnya kalau Israel berhenti ya dia akan berhenti. Mungkin yang nanti nggak akan berhenti. Pasti bakal lanjut. Nah itu bahaya. Karena buat Amerika sendiri ya itu tadi. Tekanan ekonomi, tekanan politik, terus masalah keamanan, efeknya kemana-mana. Nanti kan yang akan jadi sasaran bukan hanya kepentingan Amerika di Timur Tengah, mungkin di seluruh dunia. Karena dia berperang membela Israel. Ini kan sekarang kalau ada orang yang bilang wah ini si Iran sebenarnya sekarang udah nggak ada yang gitu-gitu. Artinya begini, apa yang dilakukan Iran dengan Israel ini mazhabnya ya kita anti Israel atau bersama Israel kan itu aja. Udah nggak ada lagi Sunni Syiah atau mazhab itu. Mazhabnya cuma melawan Israel atau enggak gitu. Mazhabnya harga diri negara sih. Iya. Iya kan Bang? Karena objek vital diserang, jenderalnya udah ancaman berkali-kali, akhirnya titik puncaknya lah ini ya ibaratnya gitu. Ya harus membalas ke Israel. Bukan lagi masalah Sunni Syiah di Iran, udah nggak ada ya. Ini murni politik dan murni politik ya. Iya. Ya ini sebenarnya negara-negara rakyat dalam konteks Islam ya. Warga Muslim seluruh dunia harus bersyukur. Kita tuh geram ngelihat Israel bantai warga Palestina di Gaza. Tapi nggak bisa nggak ada pemerintahan negara Muslim yang bisa melakukan apa-apa. PBB aja nggak bisa diharapin udah lama. Nah ini sekarang ada Iran memberikan sedikit banyak keadilan lah buat bangsa Palestina. Kan rata-rata warga Muslim pada mendukung ini, pada senang. Wah lihat Tel Aviv hancur, mereka bandingin Gaza udah lama hancur menderita. Lihat warga Palestina, warga Israel lari buru-buru ke tempat perlindungan. Kita membandingkan dengan rakyat Palestina yang nggak bisa cari tempat perlindungan, tempat perlindungannya tenda-tenda malah dibom oleh Israel. Itu kan sedikit banyak kita akan wah alhamdulillah akhirnya ada yang balas lah kebiadaban Israel, dan itu peran itu yang sekarang sedang dilakukan oleh Iran. Di Iran. Jadi Iran satu langkah mendapat pesan positif lah dari dunia Muslim. Bang.